Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiuddin Sofian dari kelas R3G. NPM saya 20 21 21 540 Pakai ada 3 kali ya. 544. Nomor sikat saya 37. Oke, kali ini di sini saya akan menyampaikan tentang apa yang telah saya pahami, saya pelajari dari mata kuliah PDP, yaitu belajar dan pembelajaran. Nah, saya akan menyimpulkan 4 materi sekaligus. Ya. Ada yang ada pada PDP dan saya akan meringkasnya, dan saya akan meringkas di video ini. Ada 4 materi itu. Yang pertama kita akan belajar tentang model-model pembelajaran dan juga tentang kurikulum, evaluasi pengelolaan kelas, dan juga evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran ini terdiri jadi 3. Yang pertama ini dia itu ada yang namanya model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini modelnya sama halnya dengan guru-guru umum ya yang kita ketahui ya, kayak dari TK, SD, SMP, karena sampai SMA gitu. Karena model kooperatif ini bisa dibilang benar-benar kayak yang kita tahu gitu. Soalnya nih dia itu disuruh untuk menyiapkan materi sebelum pembelajarannya dimulai. Dan setelah sudah masuk ke dalam kelas, sebelum memulainya juga harus mengatur para peserta didiknya agar tertib dan ya untuk fokus untuk dalam pembelajarannya. Yang ketiga ya pada umumnya aja kita belajar dengan menyampaikan materi. Dan yang kedua itu kita akan membahas tentang model pembelajaran komunikatif. Model ini jarang banget digunakan oleh para guru karena saya tidak tahu kenapa. Tapi ini jarang digunakan. Padahal ini sangat penting. Model komunikatif ini yang dimana kita saling berinteraksi antara guru dan murid atau nggak murid dengan murid. Ya. Padahal kalau misalkan guru menggunakan metode ini, para siswa pun akan menjadi lebih aktif dan memiliki jiwa sosial juga, dan tidak introvert atau tidak memiliki kehidupan gitu. Jadi dia berani untuk berbicara, minimal dia diajak untuk saling bertukar pikiran antara dia dan temannya. Jadi antara murid dan murid, jangan diem-diem aja gitu. Atau enggak cuman menyampaikan materi saja tapi tidak ada komunikatifnya. Karena dengan adanya komunikatif, kita menambahkan kosakata baru, pengelolaan bahasa baru, dan kita memiliki jiwa sosialisasi yang bagus. Yang ketiga itu adalah tentang berbasis masalah. Menurut saya tentang materi berbasis masalah ini adalah materi yang saling memecahkan masalah, tapi dalam lingkupan sekolah atau yang membawa sekolah. Misalkan ketika ada siswa yang memiliki masalah, itu bisa diselesaikan pertama dari wali kelas dulu. Kalau misalkan masalah itu nggak bisa diselesaikan, bisa melalui BK, bimbingan konseling. Nanti ditanya-tanya oleh BK kenapa keluhannya dan kenapa dia membuat ini. Jadi adanya ini tuh sangat penting karena apa? Untuk memiliki rasa pertanggungjawaban ketika kita membuat suatu masalah atau kendala. Kali ini kita akan membahas juga tentang kurikulum. Kurikulum ini bisa dibilang adalah program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga. Nah, program ini ya namanya juga program, pasti memiliki sebuah rancangan dan juga memiliki sebuah target. Dan nah, bisa dibilang ini kurikulum ini memiliki macam-macam ya. Cuma satu kurikulum doang. Kita sudah mengalami kurikulum 2006, SP, kurikulum Kurtilas, dan juga kita sekarang lagi mengalami kurikulum Merdeka. Mereka belajar, oke? Okay? Kalau misalkan ngebahas soal perkembangannya itu sangat bagus ya, sangat pesat menurut saya, sangat bagus karena tapi kadang nggak sesuai dengan zamannya. Semisalkan di sekarang ini kan kurikulum yang waktu kemarin itu kita ngebahas Kurtilas. Kurtilas itu kan lebih serba menggunakan teknologi kalau menurut saya ya. Tapi banyak orang-orang yang nggak mengerti tentang teknologi. Seharusnya jangan langsung dijebret gitu, langsung Kurtilas gitu atau gimana. Tapi pelan-pelan dulu, misalkan kita semua murid-murid diajarkan bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan benar. Kalau misalkan itu sudah dikasih tahu, ya mungkin bisa jadi kesalahan dari pihak
sekolahnya, tidak mengajarkan. Kalau sekarang ini bisa dibilang pengembangan juga bagus sih, kayak kurikulum Merdeka ini saya bilang bagus karena dengan adanya kurikulum Merdeka ini kita semua menjadi lebih bersosialisasi dan aktif. Ya cuma diem-diem aja karena ini benar-benar kita dikit-dikit materi ya seperempat lebih banyak apa sih aktifnya, banyak prakteknya. Ini sangat bagus sih karena misalkan kita suruh mengerjakan sesuatu, apalagi kayak misalkan kita pelajaran komputer ya. Ketika kita mengerjakan pelajaran komputer, cuman materi doang tanpa praktek, kita nggak bakal tahu, ya kan? Materi aja bisa lupa gitu. Tapi kalau dengan ada praktek, kita ada angan-angan jadi ingat gitu. Jadi kalau menurut saya kurikulum Merdeka ini sangat bagus diterapkan dan banyak orang-orang suka sih dengan girang. Tapi masalahnya gini, baik lagi kurikulum Merdeka ini harus diterapkan untuk semua sekolah. Emang katanya sih udah semua sekolah ya. Cuman gurunya harus kreatif, imajinatif. Jadi nggak cuma diem-diem aja gurunya. Kalau menurut saya. Jadi guru pun juga harus dianjurkan bisa untuk kreatif. Karena patokan dalam pembelajaran itu ya dari guru. Kalau misalkan gurunya tidak aktif, tidak kreatif, ya akan tidak muncul namanya jiwa-jiwa aktif para siswa, tidak akan. Ya paling aktif ada, cuman jadi nggak bisa aktif karena apa, lingkupannya dia semuanya diam saja. Yang terakhir ini kita akan bukan terakhir, sebelum terakhir kita akan membahas tentang pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas yang baik itu gimana? Kalau menurut saya pengelolaan kelas yang baik itu adalah ketika gurunya bisa menjadi panutan, ya, suri tauladan, ya, guru itu suri tauladan. Kalau pengen pengelolaan kelas yang baik gimana? Guru pun juga harus baik mengajarkannya. Bukan berarti guru itu semua yang nggak baik ya mengajarkannya, semua baik, cuman metodenya mungkin kurang kalau saya. Kayak misalkan guru itu nggak cuma sekedar ngajar terus pulang, tapi guru itu harus menyampaikan, harus menjadi sebuah contoh dan harus paham juga tentang situasi kelasnya. Berarti guru juga harus mengamati. Nah, mengamati suatu kelas nih. Nah, kalau guru itu kan di hari pertama sekolah itu pasti kan kita pengenalan lah ya. Pengenalan siswa nih. Pengenalan siswa yang ya kan. Dari situ kita tahu, oh siswa ini petakilan, siswa ini pendiam, siswa ini begini. Kita harus mengamati. Kalau misal kita sudah mengamati semuanya, per hari lah kita hitung lah, per minggu lah. Kan kita pertemuan seminggu sekali kan. Per minggu kita amati, oh ternyata orang-orang kelas ini begini. Paling lambat pun kita harus bisa 1 bulan itu kita udah bisa bikin itu kelas sudah rapi, udah enjoy lah. Jadi untuk sebulan itu kita nggak langsung terapin apa yang kita mau, tapi kita lihat dulu apa yang kita butuhkan. Misalkan kita, oh ternyata siswa ini orangnya begini nih, dia tuh orang kekeh, kagak bisa belajar kalau misalkan nggak ada visualisasi atau nggak ada apa gitu. Kalau dia tuh rata-rata kasus ini nggak bisa kalau belajar cuman omongan doang, tapi harus ada contohnya atau prakteknya. Nah, berarti guru itu harus apa? Mencari yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan gitu. Karena kalau yang dia inginkan doang, biasanya kelas bakalan jadi kacau, pengelolaan kelas pun nggak baik. Nah, yang terakhir ini nyambung sih antara pengelolaan kelas dan juga evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang saya bilang tadi, bagaimana evaluasinya itu kita tuh harus pertama dari guru dulu ya. Karena ibaratnya gini, guru itu adalah orang tua kita. Nah, kalau kita di rumah, kita kan anak nih. Waktu kita kecil, siapa yang kita lihat pertama kali? Itu orang tua. Siapa yang kita ikutin pertama kali? Itu orang tua. Makanya orang tua tuh biasanya ketika kita baru lahir, dia itu nggak ngajarin kita bahasa kasar, tapi bahasa-bahasa yang halus dan sopan. Sikap dan sifatnya juga sopan, memiliki adat dan juga adab gitu. Jadi nggak ngasal-ngasalan gitu, nggak baru lahir terus kita langsung ngomong kasar, orang tua yang enggak, tapi mengajarkan hal yang baik. Nah, sama halnya dengan guru. Ada namanya tingkatan kelas ya, ada namanya SD kelas 1, SD, SMP, SMA, dan juga TK atau nggak PAUD. Nah, berarti untuk mengarahkan hal baik, pertama ini, kalau misalkan masalah lingkupan, itu balik lagi ke orang masing-masing. Cuman ketika orang itu sudah tertanam tentang gurunya udah berkata begini, dia pun bakal ngerasa nggak boleh nih begini, saya nggak boleh melakukan ini karena ini hal nggak baik kalau kata saya gitu. Ya kalau kata guru saya, jadi akhirnya dia meskipun dia berbaur dengan orang-orang bandel, dia pun tahu rem. Nah, gurunya ini
harus memberikan contoh-contoh baik ya kepada siswanya. Dan juga ya dari sini pun nyambung dengan pengelolaan kelas. Ketika dia melakukan hal yang baik, siswa pun akan segan. Dan siswa pun pengen ngapain pun juga segan dan akan selalu respect dengan itu. Guru pun harus aktif. Ini yang saya tahu ya, abang saya dan teman-teman saya. Ketika dia menjadi guru, dia pun tidak merasakan untuk harus dihormatin. Ya, yang penting dia tuh harus, ya, yang penting semuanya tuh kena gitu. Nah, guru pun harus juga merasa, oh ini keluarga saya gitu. Bukan hanya saya di sini mengajar doang kok, ngapain saya ribet-ribet bikin pengelolaan kelas, pembelajaran, nggak usah ribet. Nggak boleh begitu jadi guru. Pokoknya harus diterapkan dengan hal-hal yang baik gitu. Dan harus dievaluasikan. Ketika kita sudah mengamati, oh ternyata murid ini begini, murid itu begitu, murid ini bandel, murid ini rata-rata nggak bisa ini. Kita tahu kalau kita apa, kita harus peka, harus mengamati dengan dalam keadaan perasaan gitu. Ketika sudah begitu, kita bisa mengevaluasikan, ya kan? Oh, berarti selama ini saya salah. Seharusnya saya nggak usah pakai materi yang penuh dengan sebuah tulisan, tapi harus divisualisasikan. Biar apa? Biar semuanya pun terasa enjoy dan enak. Jadi guru itu harus perlu yang dicari itu membutuhkan, bukan yang diinginkan gitu. Nah, ketika sudah gitu, para murid pun akan mengikutinya. Nah, meskipun nih, ada yang pernah bilang kalau misalkan siswa dienakin malah keenakan. Enggak juga. Kalau misalkan gurunya memiliki wibawa, wibawa itu berarti bukan harus tegas ya, atau enggak harus pengen dikata lah gitu, harus marah-marah enggak. Ketika gurunya bisa tahu situasi kondisi,